Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suwandi dengan NIM 432190100091. Saya mahasiswa program studi akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah dan kebijakan fiskal. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi nilai tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Pernamasari SEMAK. Langsung saja kita simak ke videonya. Otonomi daerah dan kebijakan fiskal. Pembahasan yang pertama yaitu otonomi daerah. Pada pembahasan otonomi daerah, saya mengangkat dua aspek pembahasan. Yang pertama, konsep otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, serta pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada aturan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang hanya diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang secara luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, 9 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antar pusat dan daerah, yaitu 1. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, sebutan lain dengan kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada yang menugaskan. Tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. Pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa daerah otonomi bisa menggunakan hak dan kewenangannya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatnya daya saing daerah. Dengan penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatnya daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhasan dan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Kebijakan pemerintahan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan akan berkontribusi terhadap implementasi program kegiatan pembangunan di era otonomi daerah.
kerjasama antar pemerintah pusat serta daerah agar dapat sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan adanya pengaruh otonomi daerah, maka akan berdampak pada pembangunan infrastruktur, terutama berpengaruh kepada sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan infrastruktur, sumber finansial, dan kebijakan pembangunan. Peran otonomi daerah juga mendorong budaya demokratis, mengemukakan pikiran secara terbuka dan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan pembangunan lebih cepat, efisien, efektif, dan akuntabel. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintahan untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintahan memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatnya pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatnya daya saing daerah dengan memperhatikan peristiwa dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Republik Kesatuan Indonesia. Menurut Tulus T. Hasibuan, kebijakan memiliki dua prioritas, yaitu satu, mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN, dan mengatasi APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Yang kedua, mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan fiskal. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana penggalangan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan di sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tersebut. Dalam rangka itu, pemerintahan harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Namun pada kenyataannya di beberapa negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem, yaitu di mana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi, dan terjadi investasi di jalur yang tidak produktif dari masyarakat di negara tersebut. Hal itu disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memberi solusi, yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat digunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong, dan menghambat laju investasi. Tujuan yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar, yang cepat, yang menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Nantinya, investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, meningkatnya produktivitas, dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan, seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lain, sehingga dari pengupayaan langkah ini terciptanya tambahan pekerjaan. Namun langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk. Tujuan yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijaksanaan fiskal memegang peran kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, menghadapi kekuatan internal dan eksternal, dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuatif siklis pada masa bom.
harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rezeki nomplok yang timbul dari kenaikan harga pasar, sedangkan biaya impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan. Tujuan yang ketiga untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi. Salah satunya dengan cara menetapkan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Tujuan yang terakhir untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada perbedaan sektor perekonomian. Next, ada jenis kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Di sini ada 4, yaitu yang pertama kebijakan anggaran seimbang, yang kedua kebijakan anggaran surplus, yang ketiga anggaran defisit, yang keempat anggaran dinamis. Anggaran seimbang merupakan suatu anggaran pemerintahan dalam menyusun dan merealisasikan tujuan pendapatan pemerintahan sama dengan jumlah pengeluaran pemerintahan. Namun, kebijakan anggaran seimbang memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antaranya, kelebihannya negara tidak membutuhkan lagi pinjaman baik dari dalam maupun dari luar. Namun kekurangannya jika dalam keadaan negara yang kurang sehat akan berakibat pada perekonomian yang semakin buruk. Yang kedua, kebijakan surplus, yaitu suatu kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pendapatan atau penerimaan negara lebih besar dibanding pengeluaran. Secara sederhana, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Dana sisa pengeluaran negara bisa ditabung untuk mengatasi inflasi di kemudian hari. Yang ketiga ada anggaran defisit. Anggaran defisit adalah suatu kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pengeluarannya lebih besar dibanding pemasukan. Secara sederhana, pengeluaran lebih besar dibanding pendapatan. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu deflasi. Namun kebijakan ini membuat pemerintah mengalami kekurangan anggaran. Yang keempat ada kebijakan anggaran dinamis. Merupakan suatu kebijakan anggaran di mana jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan realisasi pengeluaran negara, dan kelamaan jumlah keduanya semakin bertambah. Namun sisi penerimaan pemerintah ditingkatkan melalui tabungan pemerintah. Meningkatnya penerimaan pajak atau berasal dari pinjaman pemerintah. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan fiskal. Di sini terdapat 4 macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada pembiayaan fungsional, yang kedua ada pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, yang keempat anggaran belanja seimbang. Yang pertama saya akan membahas mengenai pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah pembiayaan pengeluaran pemerintahan ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatnya kesempatan kerja, penerimaan pemerintahan dari sektor pajak, bukan meningkatnya penerimaan pemerintahan, namun untuk mengatur pengeluaran dari swasta untuk menekan inflasi. Maka inflasi dengan kebijakan pinjaman, jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintahan adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintahan terpisah. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan
terpisahkan dalam penjelasan. Untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi, maka ditempuh dengan anggaran surplus. Macam-macam kebijakan yang ketiga, kebijakan fiskal yang ketiga yaitu stabilitas anggaran otomatis. Dalam stabilitas anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan tanpa adanya campur tangan langsung pemerintahan yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintahan ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terjadi anggaran belanja surplus dalam kesempatan yang kerja penuh. Kebijakan fiskal yang ketiga yaitu anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatnya pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatnya daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kebertaan, keadilan, keistimewaan, dan suatu daerah dalam sistem Republik Kesatuan Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai kebijakan fiskal di tahun 2022. Secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penugasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjalin tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Yang ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatnya kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia, yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging populasi teradaptif. Sementara itu, reformasi struktural juga diarahkan untuk menguatkan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi, dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan UU Cipta Kerja dan penguatan peran Sovereign Wealth Fund atau SWF. Yang keempat, mendukung pemantapan pemulihan reformasi struktural. Yang keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui pengalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatnya kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset dan informasi layanan. Sedangkan penguatan spending better ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan, efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada program prioritas efisien untuk
kebutuhan operasional, mendorong subsidi yang tepat sasaran melalui transformasi subsidi berbasis komoditas ke subsidi tepat sasaran berbasis orang, serta penguatan hubungan pusat daerah dalam pelaksanaan TKDD agar benar-benar sinergis, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sementara itu, terobosan pada sisi pembiayaan diarah untuk mendorong inovasi pembiayaan melalui pengembangan skema KPBU yang lebih masif, pendalaman pasar domestik, penguatan pelayanan kuasi fiskal atau SMV dan SPV, serta mendorong pengelolaan fiskal buffer yang handal dan efisien. Yang kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudnya konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai otonomi daerah dan kebijakan fiskal. Mohon maaf apabila ada salah kata.